Ini pun merupakan asas dasar dari pengajaran Kristen. Lalu yang berikut, ibu bapak saudara-saudara, ajaran tentang penumpangan tangan. Nah, jangan keliru bapak ibu saudara-saudara, penumpangan tangan terhadap orang sakit kah, mendoakan sahabat-sahabat kita secara khusus. Penumpangan tangan itu adalah ajaran kekristenan bapak ibu. Jadi jangan sampai nanti kemudian teman-teman mengira bahwa ini bukan ajaran kekristenan penumpangan tangan. Makanya gereja karismatik atau gereja Bethel itu menerapkan pengajaran ini, pelayanan seperti ini. Nah, setelah pengajaran penumpangan tangan, lalu ada lagi ajaran mengenai kebangkitan orang mati. Ini juga penting dan merupakan asas dasar dari pengajaran orang Kristen. Lalu kemudian pengajaran tentang hukuman kekal. Nah, kalau saudara memperhatikan materi pengajaran para rasul-rasul pada umumnya, semua sesi khotbah dan juga sesi pengajaran yang disampaikan oleh para rasul dalam khotbah dan pengajaran mereka itu mencakup 6 pengajaran dasar ini. Berbeda dengan yang terjadi di dunia pelayanan zaman sekarang, Bapak Ibu, ada banyak kita hamba-hamba Tuhan ini memfokuskan pengajaran kita kepada 1-2 hal saja. Kita lebih banyak berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari barangkali. Kita lebih banyak berbicara mengenai hal-hal yang berkaitan dengan iman. Nah, sementara kalau memperhatikan Alkitab, sebenarnya ada sangat banyak pengajaran-pengajaran yang harusnya menjadi ajaran-ajaran yang kita sampaikan kepada umat Tuhan atau kepada anak-anak Tuhan di setiap ibadah kita. Baik itu ibadah kelompok maupun ibadah umum. Nah, karena itu bagi gereja adalah sehat kalau seandainya gereja mulai mengkonsep atau membangun materi pengajaran yang akan diajarkan sepanjang 1 tahun. Sehingga kita tidak mengajarkan kepada jemaat atau jemaat itu tidak menerima pengajaran-pengajaran yang tidak terstruktur, yang tidak terbangun secara rapi, yang tidak terbangun secara baik. Nah, karena itu saudara-saudara, pengajaran-pengajaran yang akan dikonstruk atau dibangun sepanjang setahun, baik itu di pengajaran ibadah raya, maupun itu pengajaran-pengajaran yang disampaikan lewat ibadah-ibadah kelompok, baik care groups maupun kelompok-kelompok lainnya, ibadah kaum pria, ibadah kaum wanita, atau ibadah kategorial lainnya, ketika materi pengajaran ini terstruktur secara baik, terprogram secara baik, kita bisa mengerti apakah bagian dari pengajaran-pengajaran yang merupakan himbauan Alkitab untuk diajarkan sudah sudah terakomodasi di tema-tema pengajaran atau di materi-materi pengajaran yang akan disajikan itu. Nah, itu sebabnya saudara-saudara, Rasul Paulus ini adalah salah seorang pemimpin atau di samping dia seorang rasul, seorang pembicara, seorang pengajar, dia juga adalah seorang yang sangat tertib dalam administrasi, termasuk administrasi sesi-sesi atau bahan ajar yang disampaikan. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkaitan dengan pengajaran dasar yang dikemukakan oleh kitab Ibrani yang kita baca ini, saudara-saudara, maka saya mengajak kita sekalian memfokuskan perhatian kita kepada ajaran yang berkaitan dengan baptisan. Itu sebabnya topik pembahasannya tadi adalah 4 baptisan yang harus dipahami oleh anak-anak Tuhan. Nah, saya dari 6 pengajaran dasar ini, slide saya yang tadi dulu. Dari 6 pengajaran dasar ini, Ibu Bapak, saya akan mengajak kita memberikan perhatian kepada pengajaran yang ketiga, yaitu ajaran tentang pelbagai baptisan. Nah, perhatikan kalimatnya menggunakan kata jamak, yaitu kata pelbagai.
Jadi bukan kata tunggal ajaran tentang baptisan, tetapi kalimatnya ajaran tentang pelbagai baptisan. Nah, saudara-saudara, adapun ajaran tentang pelbagai baptisan yang diajarkan oleh Alkitab, yang pertama dikemukakan oleh Alkitab kita bahwa ada 4 jenis baptisan yang berbeda yang dikemukakan oleh Alkitab. Saudara mesti paham 4 jenis baptisan ini. Dan ini adalah materi dasar yang harus saudara ketahui untuk saudara bisa mengalami hidup yang dipenuhi dengan kuasa adikodrati setiap hari, beroperasi dalam kuasa adikodrati setiap hari. Pengajaran yang pertama ini merupakan salah satu kunci atau poin pertama untuk saudara bisa mengalami kehidupan yang adikodrati itu, saudara-saudara. Nah, coba perhatikan. Pengajaran baptisan yang dibicarakan itu adalah yang pertama dicatat dalam Markus pasalnya yang pertama ayat 4 sampai ayat 5. Coba perhatikan saudara-saudara ya. Markus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang kelima. Demikian kalimatnya ayat 4 sampai 5 kitab Markus. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Nah, tentang baptisan yang pertama yang diajarkan oleh Alkitab adalah baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Sebagaimana yang dicatat dalam ayat Alkitab yang kita baca tadi. Baptisan Yohanes adalah baptisan yang dilakukan oleh Yohanes pada masa terjadinya transisi dari zaman pergerakan nabi-nabi perjanjian lama kepada zaman pergerakan Kristus. Jadi ada masa transisi antara nabi perjanjian lama dengan pergerakan Injil, di mana Kristus datang memberitakan kerajaan Allah. Di antara ini muncullah seorang yang bernama Yohanes Pembaptis yang merupakan utusan dari Allah untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Mesias. Itu sebabnya pengajaran Yohanes Pembaptis, termasuk baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis, adalah hal yang bersifat jembatan untuk menghubungkan antara perjanjian lama, zaman hukum Taurat, zaman pergerakan para nabi, dengan pergerakan Injil atau kerajaan Allah yang dipimpin oleh Yesus Kristus pada kala itu. Itu sebabnya baptisan Yohanes Pembaptis itu adalah bersifat sementara. Itu masa transisi. Masa transisi atau masa persiapan, mempersiapkan orang-orang untuk bisa menerima Injil kerajaan Allah yang disampaikan oleh Yesus Kristus. Itulah hal yang berkaitan dengan ajaran yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis, yaitu baptisan Yohanes. Nanti kita akan bicara panjang lebar mengenai perbedaannya. Nah, lalu Bapak Ibu, yang kedua, ajaran berkaitan dengan baptisan yang kedua ialah baptisan api atau baptisan dalam penderitaan. Nah, perhatikan apa yang dicatat dalam Lukas pasal 12 ayat 49 sampai 50, saudara-saudara. Lukas pasal 12, perhatikan Alkitab saudara. Saya baca untuk kita semua 49 sampai 50. Kalimatnya berbunyi begini. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Ini berbicara mengenai baptisan api atau baptisan dalam penderitaan. Nah, Markus pasal 10 ayat 38, Yesus pernah memberi penjelasan kepada para murid-murid yang pada kala itu mereka berebut untuk mendapatkan posisi setelah nanti Yesus datang pada kali yang kedua. Bahkan mereka melibatkan ibu mereka untuk berbicara kepada Yesus supaya kalau nanti dia datang, siapakah yang akan duduk di sebelah kanan dan di sebelah kiri
Biarlah anak-anakku duduk di sana, kata ibu Yakobus. Dan kemudian para murid-murid berlomba mengenai posisi itu. Lalu jawab Yesus kepada mereka adalah, soal duduk di sebelah kiri atau di sebelah kananku, itu bukanlah hal yang penting untuk diberitahukan sekarang. Yang penting adalah, dapatkah kamu nantinya meminum cawan yang harusnya yang aku minum, gitu kira-kira. Dapatkah kamu memikul salib? Nah, jadi meminum cawan yang dibicarakan di situ adalah masuk pada baptisan penderitaan atau baptisan api. Jangan salah ibu bapak saudara-saudara. Filipi pasal 1 ayat 29 menyampaikan kepada kita bahwa setiap kita orang percaya dipanggil tidak hanya untuk percaya kepada Yesus, tetapi juga untuk menderita untuk Dia. Bahkan dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-7 pun disampaikan kepada kita seperti apa kita harusnya masuk pada penderitaan atau ambil bagian pada penderitaan yang dialami oleh Yesus, supaya kemudian kita memperoleh kemuliaan sama seperti kemuliaan yang diperoleh oleh Yesus Kristus. Nah, tahukah saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bagian kita adalah menanggung atau masuk pada penderitaan. Itu yang disebut dengan baptisan api. Baptisan yang kedua, saudara-saudara, baptisan dalam penderitaan. Jadi orang-orang percaya harus paham bahwa kita pun dipanggil tidak cuma percaya, tapi juga masuk pada penderitaan-penderitaan. Saya pernah mengajar kepada jemaat Tuhan bahwa yang namanya sakit kepala, stres, depresi, atau barangkali tertekan, ini bukanlah bagian dari penderitaan yang dibicarakan oleh Filipi pasal 1 ayat 29, di mana kita dipanggil bukan hanya untuk percaya, tapi juga untuk menderita untuk Dia atau mengalami penderitaan yang dialami oleh Yesus. Nah, teman-teman mesti paham, ibu bapak mesti paham bahwa penderitaan yang dimaksud di situ adalah bagaimana kita memikul salib, menyangkal diri, bahkan juga mengikut jejak-jejak Yesus Kristus. Itu adalah penderitaan yang dibicarakan oleh Alkitab. Nah, orang percaya ada kalanya akan dibawa masuk kepada musim-musim seperti ini. Nah, oleh karena itu jangan kaget saudara-saudara kalau bukan karena ada dosa saudara, bukan karena ada kesalahan dan pelanggaran saudara, kemudian saudara diperhadapkan dengan apa yang namanya penderitaan. Saudara diperhadapkan pada apa yang namanya tekanan, pada apa yang namanya penyangkalan diri. Nah, itu adalah bagian daripada panggilan kita sebagai orang-orang Kristen atau sebagai orang percaya. Itu baptisan api atau baptisan penderitaan. Nah, lalu ada baptisan yang ketiga. Baptisan yang ketiga itu adalah baptisan air atau baptisan orang Kristen. Perhatikan Matius pasal 28, saudara-saudara. Matius pasal 28 ayat 19. Kalimatnya berbunyi begini, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dengar sekali lagi, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini jenis baptisan yang ketiga dari pengajaran dasar yang harus dipahami dan diikuti perkembangannya oleh anak-anak Tuhan, oleh orang Kristen. Kita mesti paham baptisan kekristenan itu seperti apa. Ini juga sering menjadi perdebatan di antara anak-anak Tuhan. Apakah yang disebut dengan baptisan Kristen itu adalah seperti yang dilakukan A, seperti apakah atau bagaimanakah? Ini sering merupakan perdebatan. Karena ini bagian dasar untuk atau pintu masuk untuk kita bisa mengalami hidup yang mengalami kuasa adikodratis setiap hari, supaya kita bisa beroperasi atau bergerak dalam kuasa adikodratis setiap hari. Maka ini saya sampaikan pada kita semuanya. Nah, hal baptisan ini. Jadi baptisan yang ketiga itu adalah baptisan orang Kristen, baptisan kekristenan. Nanti saya akan bicara apa itu baptisan Kristen. Kok beda lagi itu baptisan Yohanes? Nanti saya akan bicara di slide berikutnya. Lalu baptisan yang keempat, ibu bapak, yang diajarkan oleh Alkitab, yang juga merupakan pengajaran dasar yang penting kita ketahui dan yang harus kita ikuti perkembangannya.
pengajaran yang berbicara mengenai baptisan. Yang keempat adalah baptisan Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1, perhatikan Alkitab saudara. Nah, saya berharap ibu bapak yang memegang Alkitab kasih tanda di setiap ayat-ayat Alkitab yang kita buka tadi, saudara-saudara ya. Coba perhatikan. Kisah Para Rasul 1, ayatnya yang kelima. Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Ini bicara mengenai baptisan Roh Kudus atau baptisan keempat. Lalu dalam ayat 8 dikemukakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi baptisan keempat yang perlu dipahami, dimengerti oleh orang percaya yang juga merupakan pengajaran dasar kekristenan adalah baptisan Roh Kudus. Sekali lagi saya ulang, 4 jenis baptisan kekristenan itu tadi. Yang pertama adalah baptisan Yohanes Pembaptis. Lalu yang kedua adalah baptisan api atau baptisan dalam penderitaan. Kemudian yang ketiga adalah baptisan air atau baptisan orang Kristen. Lalu yang keempat adalah baptisan dalam Roh Kudus. Itu 4 jenis baptisan yang merupakan pengajaran dasar kekristenan. Nah, saya berharap kita hamba-hamba Tuhan bisa membagikan sesi-sesi ini atau hal ini kepada orang-orang yang kita layani. Nah, saya akan coba berbagi kepada kita sekalian pengertian dasar dari baptisan ini, saudara-saudara terkasih. Pengertian dasar dari baptisan. Oke. Perhatikan, mungkin ini sudah sering ibu bapak dan sahabat-sahabat pahami, sahabat-sahabat dengar. Tapi saya segarkan kembali lewat sesi ini. Dalam bahasa Yunani, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata yang dipergunakan untuk baptisan itu adalah bapto. Yang kemudian di antara huruf T dan huruf O ditambahlah huruf IZ. Sehingga menjadi baptizo. Nah, menariknya saudara-saudara terkasih dalam Kristus, kata baptizo ini adalah sebuah kata asli dari bahasa Yunani yang dibawa ke bahasa Inggris. Sehingga ini bukanlah kata yang diterjemahkan. Jadi ini aslinya. Ada beberapa kata asli yang tidak diterjemahkan di dalam ayat-ayat Alkitab, Ibu Bapak. Di samping baptizo atau baptis, ada juga kata kedua yang tidak pernah diterjemahkan dan memang itu aslinya, yaitu kata haleluya misalnya. Lalu ada lagi kata-kata lain yang memang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa-bahasa negara tertentu. Nah, jadi bapto kemudian dibawalah ke dalam bahasa Inggris sehingga disebut menjadi baptize, ditambahkan IZ dalam bahasa Indonesia di antara huruf T dan huruf O. Nah, menarik saudara-saudara mungkin bertanya begini, kenapa kemudian kata atau beberapa dari kata asli ini tidak diterjemahkan? Nah, kalau kata bapto itu tadi kemudian dibawa ke bahasa Inggris menjadi baptize, atau dari bapto ditambahkan IZ menjadi baptizo, lalu baptizo inilah yang dibawa ke bahasa Inggris sehingga dalam bahasa Inggris disebut baptize. Kemudian dalam bahasa Indonesia dibawalah baptis. Lalu dalam bahasa Batak dibawa, dijadikanlah dia menjadi tardidi. Nah, itu. Kemudian kepada bahasa Karo menjadi pridiken. Nah, ini kenapa tidak diterjemahkan? Ada sebuah story atau sebuah sejarah sehingga kata ini, beberapa kata bahasa asli itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa manapun kecuali dalam bahasa daerah kita, saudara-saudara ya. Nah, sejarahnya itu menarik. Alkitab tertua yang ada ini adalah namanya King James Version.
Itu Alkitab tertua. Dulu ada seorang raja di Inggris namanya James, Raja James. Jadi dialah yang memerintahkan untuk menerjemahkan Alkitab ke bahasa Inggris. Dulu pada era ketiga, pada zaman kerajaan atau Kaisar Iskandar Agung, bukan Sultan Iskandar Muda, beda ya. Pada zaman Kekaisaran Iskandar Agung, saudara-saudara, pada abad ketiga, jadi bahasa Yunani ini sempat menjadi bahasa sehari-hari. Bahkan itu sampai di Asia. Ini menjadi bahasa pengantar bahasa Yunani. Makanya Alkitab perjanjian lama pun diterjemahkan ke bahasa Yunani pada zaman itu. Sehingga nama Alkitab perjanjian lama yang diterjemahkan ke bahasa Yunani itu disebut Septuaginta. Nah, saudara-saudara, oleh kerajaan Inggris, Raja James ketika diminta supaya Alkitab diterjemahkan ke bahasa Inggris. Nah, pada kala itu ada hubungan politik yang kurang bagus antara raja, kaisar, dengan para pimpinan-pimpinan gereja yang disebut dengan para bishop dan juga para uskup. Nah, satu kata lagi yang tidak diterjemahkan dari bahasa asli adalah bishop. Bishop itu bahasa Yunani. Baik itu Yunani klasik maupun Yunani yang dipergunakan sebagai bahasa sehari-hari. Nah, bishop ini dibawa ke bahasa Inggris tanpa terjemahan, saudara-saudara. Bahkan ini juga dibawa ke bahasa Indonesia. Sehingga gereja Lutheran, gereja Metodis, Wesleyan menggunakan kata bishop. Nah, ini kata-kata ini ibu bapak tidak diterjemahkan karena itu tadi ada hubungan atau situasi politik antara Kaisar Iskandar Agung dengan pimpinan-pimpinan gereja pada kala itu, yaitu para uskup atau para bishop. Supaya tidak terjadi kesalahan, maka beberapa kata yang dipakai dalam bahasa Yunani atau yang dipakai di bahasa gereja sehari-hari itu tidak diterjemahkan ke bahasa Inggris supaya memperlihatkan bagaimana supaya tidak menimbulkan kemarahan atau ketersinggungan atau kesenjangan antara hubungan kekaisaran dengan para tokoh-tokoh gereja pada kala itu. Nah, itu sebabnya beberapa kata asli dari bahasa Yunani itu tidak diterjemahkan sama sekali. Nah, itu sebabnya ada kata baptize yang dari kata baptizo bahasa aslinya. Kemudian ada kata bishop yang dari kata bishop juga aslinya. Haleluya juga begitu. Nah, saudara-saudara, itu merupakan sejarah kenapa kata baptis atau bishop dan lain-lain ini tidak diterjemahkan ke bahasa Inggris termasuk ke bahasa lainnya. Nah, itulah sejarah yang mempengaruhi. Nah, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, arti dari kata bapto aslinya itu adalah dicelupkan, karena bapto itu adalah aslinya kata kerja, saudara-saudara. Nah, baik bapto maupun embapto ataupun baptiso, karena bapto ini ditambahi dengan imbuhan kata em atau imbuhan kata is. Nah, embapto maupun baptiso ini artinya adalah, ini menunjuk ini adalah sebuah kata kerja yang artinya adalah dicelupkan. Nah, dari beberapa abad, Bapak Ibu Saudara-saudara, baik pada masa para filsuf, kata bapto ini dipergunakan. Makanya saudara memperhatikan sejarah-sejarah pun setiap kali menggunakan kata baptisan atau baptis selalu memakai kata bapto ini. Karena ini adalah kata yang menjelaskan dicelupkan atau diliputi dengan air. Sampai semua permukaannya diliputi dengan air. Ingat ya Bapak Ibu, kisah di mana Nabi Elisa didatangi oleh seorang pangeran ya. Pangeran apa itu namanya? Yang sakit kusta, saudara-saudara. Naaman, Jenderal Naaman. Ketika didatangi oleh Jenderal Naaman, lalu Elisa berpesan supaya dia pergi mandi ke sungai
Yordan, mencelupkan diri. Nah, kata mencelupkan di sana itu adalah menggunakan kata bapto. Jadi artinya sejak bahasa Ibrani diterjemahkan ke bahasa Yunani atau dalam kitab Septuaginta menggunakan kata bapto untuk menunjuk pada kata dicelupkan itu atau dibaptis itu. Demikian juga dengan filsuf yang namanya Hippocrates. Dia juga dalam pengajaran-pengajarannya menunjukkan kalau ada yang menggunakan kata dicelupkan atau mandi, maka Hippocrates itu menggunakan kata bapto. Nah, demikian juga dengan abad-abad berikutnya. Oleh karena itu, saudara-saudara, saudara tidak akan bisa meleset dari istilah bapto ini dengan pengertian yang lain. Asal bicara mengenai baptisan, selalu bicara mengenai dicelupkan. Nah, dicelupkan bukan lama-lama, sementara. Nah, beda dicelupkan lama-lama, maka dia tidak akan menggunakan kata bapto. Karena untuk dicelupkan sementara ini adalah bapto atau baptiso. Begitu kira-kira saudara-saudara ya. Sehingga saudara sangat paham dulu dengan apa yang disebut dengan baptisan ini. Nah, Alkitab saudara bisa memperhatikan nanti kita perjanjian baru yang menggunakan kata bapto itu adalah Lukas pasal 16 ayat 24. Kemudian Yohanes 13 ayat 26, saya tidak baca ayat-ayatnya, saya sampaikan saja untuk saudara. Lalu Wahyu pasal 19 ayat 13. Ini menggunakan kata bapto ketika sesuatu itu menunjuk pada dicelupkan. Begitu kira-kira ya. Nah, saya sampai kepada slide berikut, saudara-saudara. Perbedaan antara baptisan Yohanes dan baptisan Kristen. Saya berharap teman-teman harus paham di sini. Kalau saudara ngerti ini, sekali lagi, inilah yang akan membuka pintu kuasa ilahi atau kuasa adikodrati mengalir atau beroperasi dalam diri kita semua anak-anak Tuhan. Makanya ini pengajaran dasar yang tidak bisa diabaikan, yang perkembangannya harus terus-menerus diikutin, kata kitab Ibrani tadi. Nah, perbedaan antara baptisan Yohanes dan baptisan Kristen itu adalah yang pertama, baptisan Yohanes adalah baptisan untuk orang-orang yang sudah bertobat dan mengaku dosa. Itu baptisan Yohanes yang pertama. Nah, Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 5 Bapak Ibu, ini memberitahukan kepada kita keterangan tentang perbedaan antara baptisan Kristen dengan baptisan Yohanes. Coba perhatikan Kisah Para Rasul pasal 19. Ini sangat jelas memberitahukan perbedaan kedua baptisan tersebut. Oke, Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai ayatnya yang kelima ya. Perhatikan saudara-saudara. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus sudah menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Perhatikan ayat 3. Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan untuk orang yang telah bertobat. Sekali lagi, pembaptisan orang yang telah bertobat, dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. 5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadi tampak jelas perbedaan antara baptisan Kristen atau baptisan yang diteladankan oleh Yesus Kristus dengan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis atau yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis.
Nah, kenapa Yohanes Pembaptis kemudian harus mengadakan baptisan? Kegiatan baptisan. Ini adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk menyertai pemberitaan yang dilakukan oleh Yohanes. Pada kala Yohanes tampil, dia memberitakan bahwa sesudah dia akan datang seorang yang membuka tali kasutnya pun aku tidak layak, kata Yohanes. Jadi untuk menyertai pemberitaan Yohaneslah, maka kemudian pembaptisan versi Yohanes ini dilakukan. Nah, lalu saudara-saudara, baptisan yang dilakukan Yohanes ini adalah untuk orang-orang yang telah memperlihatkan pertobatan. Jadi bukan orang yang mau bertobat, orang yang memang telah memperlihatkan pertobatan, sudah mengakui dosa. Setelah dia mengakui dosanya, memperlihatkan pertobatannya, barulah kemudian dia boleh datang kepada Yohanes Pembaptis untuk dibaptis oleh Yohanes. Nah, di awal tadi saya ngomong sama saudara bahwa pelayanan Yohanes ini adalah pelayanan yang direncanakan oleh Tuhan Allah untuk menjembatani atau untuk memasuki masa transisi di mana era perjanjian lama atau era pelayanan para nabi akan bertransisi kepada era Injil Kerajaan Allah yang akan dilakukan oleh Yesus Kristus. Disitulah tampil Yohanes Pembaptis ini. Karena itu pelayanan Yohanes Pembaptis ini adalah pelayanan yang bersifat sementara, termasuk metode atau baptisan Yohanes yang dilakukannya. Kenapa ini disebut baptisan sementara? Nah, perhatikan tujuan atau arti baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Arti baptisan Yohanes itu adalah arti baptisan Yohanes itu adalah untuk orang-orang yang bertobat dan yang sudah mengaku dosa. Kan untuk itu tuh kata Alkitab, baptisan Yohanes. Untuk orang yang sudah bertobat. Yang sudah mengaku dosa. Apa kira-kira saudara bisa percaya seseorang pada zaman Yohanes, ketika setelah mereka mengaku dosa, setelah mereka bertobat, apakah kira-kira kemudian dari itu mereka tidak akan berpeluang lagi jatuh dalam dosa? Apakah setelah mereka mengaku dosa pada kala itu lalu untuk seterusnya dosa mereka sudah selesai? Untuk seterusnya dosa mereka sudah tidak akan pernah muncul lagi dan mereka tidak akan ada dalam kesalahan-kesalahan lagi? Tidak kan? Akan ada peluang bagi mereka yang mengikuti baptisan Yohanes untuk kembali jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itulah baptisan Yohanes ini bersifat sementara, Ibu Bapak. Adalah bersifat transisi, mempersiapkan orang-orang untuk masuk kepada Injil yang akan disampaikan oleh Yesus, pelayanan kerajaan Allah yang dibangun oleh Yesus, di mana setelah Yohanes melayani mereka, kemudian menghubungkan mereka ini kepada Kristus, lalu mereka ini akan mendengar pengajaran Yesus, lalu ikut kepada apa yang disampaikan oleh Yesus. Mereka menerima Injil, kemudian setelah itulah urusan dosa mereka benar-benar diselesaikan secara utuh, yaitu ketika mereka menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Jadi tidak serta-merta karena mereka mengaku dosa pada kala itu, lalu memperlihatkan hidup mereka sudah bertobat. Ya berapa lama mereka bisa mampu memberi kehidupan yang seperti ini? Besok, seminggu, 2 minggu, kemudian mereka akan berpeluang jatuh dalam dosa. Walau mereka telah memberi diri kepada Yohanes dibaptis. Tetapi karena ini adalah sementara, karena itu baptisan Yohanes ini bukan lagi baptisan yang harus dilakukan di zaman gereja sejak para rasul. Ini tidak lagi diajarkan dan tidak diminta dilakukan karena ini hanya sementara. Bahkan saudara-saudara kalau memperhatikan Matius pasal 3 ayat 7 sampai 8, di sana itu ada sekelompok dijelaskan dalam Alkitab
ketika Yohanes melakukan pembaptisan, maka datanglah orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, tentara-tentara Romawi, datang ke sana, datang ke Sungai Yordan kepada Yohanes, meminta supaya mereka dibaptis. Lalu kemudian apa kata Yohanes Pembaptis? Coba lihat Matius pasal 3 ayat 7 sampai 8, Ibu Bapak, Saudara-saudara. Matius 3. Perhatikan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang?" Ayat 8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Ini menjelaskan bagaimana Yohanes menolak mereka sebelum mereka benar-benar memperlihatkan pertobatan mereka lebih dahulu. Karena itu, saudara-saudara, baptisan Yohanes itu adalah baptisan untuk orang yang sudah bertobat, orang yang memperlihatkan dirinya, membuktikan dirinya benar-benar sudah bertobat, barulah datang kepada Yohanes. Lalu baptisan Yohanes yang kedua itu adalah baptisan suatu meterai lahiriah yang menunjukkan suatu perubahan batiniah yang telah terjadi. Jadi mereka sudah memperlihatkan pertobatan, mereka memperlihatkan perubahan, mereka memperlihatkan bahwa mereka sudah mengikuti ajaran yang diajarkan oleh Yohanes. Barulah kemudian mereka masuk dalam baptisan. Jadi saya berharap saudara nangkap cukup jelas hal yang berkaitan dengan baptisan Yohanes ini. Nah, sekarang kita lihat baptisan Kristen. Satu slide lagi saya selesai. Setelah selesai baptisan Kristen, saya akan bicara satu slide lagi, baru nanti saya akan mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan jika ada pertanyaan saudara. Nah, perhatikan baptisan Kristen, Bapak Ibu Saudara-saudara. Baptisan Kristen itu bukanlah suatu tanda lahiriah bahwa seseorang telah bertobat dari dosa-dosanya, seperti baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis. Baptisan Kristen itu berbeda. Baptisan Kristen yang pertama adalah dilakukan, perbedaannya ya. Baptisan Kristen itu dilakukan dengan memakai dan menggunakan nama serta otoritas Tritunggal. Ada kesalahan sedikit di slide saya. Serta maksudnya ya. Serta otoritas Tritunggal, yaitu dalam nama Bapa, dalam nama Anak, dan di dalam nama Roh Kudus. Oke. Coba perhatikan Matius pasal 28 ayat 19. Andi, saya minta baca dulu pakai mikrofon Andi. Matius pasal 28. Ayat 19, Matius 28 ayat 19. Ini Andi, orang yang sedang disiapkan untuk masuk sekolah teologi. Dia etnis Chinese. Oke, dinyalakan dulu mic-nya. Matius 28. Sekali dinyalakan. Yes. Oke. Matius 28 ayat 19. Ini pertama sekali dia baca Alkitab di depan saya soalnya. Silakan. Matius 28 ayat 19 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Nah, perhatikan Ibu Bapak Saudara-saudara, baptisan Kristen itu adalah baptisan yang dilakukan dengan memakai dan menggunakan nama serta otoritas Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sementara baptisan Yohanes tadi tidak menggunakan otoritas ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Itu perbedaan baptisan Yohanes dengan baptisan Kristen. Nah, saya tanya nih saudara-saudara sekalian. Saudara ini ketika saudara dibaptis menggunakan nama atau otoritas ini apa tidak? Nah, begitu kan? Saya berharap saudara dibaptis menggunakan nama 3 otoritas ini, Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu dia saudara-saudara. Jadi kalau belum menggunakan 3 otoritas ini, segera daftar ke gereja saudara masing-masing, temui gembala saudara, minta dibaptis
supaya saudara menerima otoritas adikodrati ini. Haleluya. Lalu saudara bertanya, Pak, saya dulu dibaptis waktu kecil, Pak. Jadi saya nggak tahu apakah waktu saya dibaptis itu dulu menggunakan 3 otoritas itu. Kalau saudara tidak tahu, saudara waktu dibaptis menggunakan otoritas itu apa tidak, nah, beri diri saudara dibaptis. Sederhana saja, toh. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan malu soal baptisan ini, saudara-saudara ya. Nah, oke. Lalu apa lagi saudara-saudara? Coba perhatikan. Yang kedua, baptisan Kristen itu adalah tanda bahwa kita telah memenuhi segala persyaratan kebenaran. Itulah perbedaannya dengan baptisan yang dilakukan oleh Yohanes. Baptisan Yohanes adalah memperlihatkan bahwa dia sudah bertobat, dia sudah mengaku dosa, dia sudah membuktikan itu dulu. Sementara baptisan Kristen adalah baptisan yang membuat kita telah memenuhi segala persyaratan kebenaran. Nah, Matius pasal 3, coba kita lihat sama-sama, saudara. Matius pasal 3 ayat 13 sampai ayat 15. Sekali lagi Andi baca Matius 3 ayat 13 sampai ayat 15. Silakan Andi. Matius 3 ayat 13 sampai 15. Matius 3 pasal Matius 3 ayat 13 berkata, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ayat 14 berkata, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Ayat 15 berkata, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hati itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Oke. Ayat 15. Perhatikan. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Nah, saudara-saudara, baptisan Kristen, perbedaannya dengan baptisan Yohanes adalah bahwa kita telah memenuhi segala persyaratan kebenaran. Makanya disebutkan dalam ayat 15, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ini bicara mengenai perbedaan yang sangat menyolok. Jadi ketika saudara memberi diri dibaptis pada masa kini, yaitu pada masa baptisan yang diajarkan oleh gereja zaman sekarang, seperti yang diajarkan oleh Alkitab dan diteladankan oleh Yesus, saudara memberi diri dibaptis itu, saudara-saudara, jadi itu bukan karena saudara sudah bertobat, seperti yang diperlihatkan pada ajaran baptisan Yohanes. Bukan karena dosa saudara sudah diampuni. Tetapi saudara masuk pada baptisan atau baptisan Kristen itu adalah sebuah baptisan yang menekankan kepada kita semuanya bahwa kita ini, saudara, telah menerima segala syarat untuk menjalani, menerima, mengalami kebenaran. Kenapa baptisan itu merupakan tanda bahwa kita telah memenuhi segala syarat untuk kebenaran? Karena syarat untuk dibaptis itu adalah pertama, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Percaya bahwa dia mati bagi dosa-dosa kita. Percaya pula bahwa dia bangkit dari kubur, dari maut. Dan percaya bahwa dialah satu-satunya yang membayar lunas segala dosa kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Nah, ketika kita percaya kepada apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus inilah yang membuat kita akhirnya menjadi dibenarkan.
bukan ketika saudara memberi diri dibaptis itu. Bukan karena saudara menerima pengajaran baptisan itu. Bukan karena saudara masuk ke dalam kolam. Iman yang saudara perlihatkan atas apa yang diperbuat Yesus. Iman yang saudara percayai bahwa Yesus mati di kayu salib, tergantung di kayu salib, menderita bagi kita, memikul dosa kita, dan Dia telah membenarkan kita sekalian, karena hanya dengan Dia sajalah maka kita beroleh kebenaran. Perbuatan benar yang diperbuatnya di kayu salib itulah yang menjadikan saya dan saudara menjadi benar. Makanya ketika saudara masuk pada baptisan Kristen, saudara disebut memenuhi syarat segala kebenaran. Dengan apa kita dibenarkan? Dengan percaya pada Yesus, kan? Dengan percaya bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bahwa Dia telah mati bagi dosa-dosa kita. Dengan demikian, kita ada di posisi benar. Kita dibenarkan. Yesus itu dibaptis, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan karena Dia berdosa. Yesus dibaptis bukan karena Dia bertobat. Coba perhatikan 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22, saudara. 1 Petrus 2 ayat 21. Waktu sudah lewat 1 jam ya? Iya, sudah lewat 5 menit. Wih, sedikit lagi. Sabar, haleluya. Saya berharap saudara masih bergairah nih, Ibu Bapak ya. Puji Tuhan. Coba 1 Petrus pasalnya yang kedua ayat 21 sampai 22. Silakan lagi Andi baca 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22. 1 Petrus pasal 2 ayat 21 berkata, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Nah, jadi baptisan Kristen ini, Bapak Ibu, adalah baptisan di mana kita mengikuti jejaknya Yesus. Baptisan Kristen ini adalah baptisan di mana kita meneladani apa yang dilakukan oleh Yesus. Jadi ketika Yesus Kristus dibaptis itu, saudara-saudara, itu adalah sebuah perbuatan, bukan perbuatan pengakuan dosa, bukan perbuatan sebagai tanda bahwa dia sudah bertobat, melainkan sebuah teladan yang ditinggalkan, sebuah jejak yang dia bangun, supaya setiap kita bisa mengikuti teladan atau jejak yang dilakukan oleh Yesus. Itulah baptisan Kristen itu, saudara-saudara. Nah, karenanya penting saudara memperhatikan hal yang berkaitan dengan baptisan Kristen. Operatornya lagi keluar lagi ya. Ya, ini slide terakhir, saudara-saudara. Catatan penting yang harus saudara perhatikan mengenai baptisan yang dilakukan oleh Yesus ini. Coba buka Alkitab saudara, Matius pasalnya yang ketiga ayat 13 sampai 17. Ini catatan penting saja untuk saudara pahami ya. Matius pasal 3. Coba buka Alkitab saudara sama-sama. Kita lihat di sini, saudara. Matius pasal 3 ayat 13 sampai 17. Perhatikan baik-baik. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Ayat 14, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau datang kepadaku. Ayat 14 ini sebentar saya berhenti. Ini menjelaskan bahwa Yohanes Pembaptis pun menyadari bahwa baptisan
yang kemudian diajarkan oleh Yesus Kristus adalah baptisan yang jauh lebih baik dari baptisan yang dilakukan atau yang diajarkan oleh Yohanes Pembaptis. Itu sebabnya Yohanes Pembaptis pada kala itu ngomong sama Yesus, "Akulah yang harus dibaptis olehmu." Jadi Yohanes Pembaptis sampai di level ini dia paham bahwa baptisan yang dia lakukan ini adalah baptisan yang bersifat sementara, yang jauh lebih rendah kelasnya, kalau saya pakai kata istilah itu. Jauh lebih rendah levelnya dibandingkan dengan baptisan yang diajarkan oleh Yesus Kristus, yang menggunakan nama serta otoritas Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karenanya Yohanes Pembaptis bilang, "Akulah yang harusnya engkau baptis, tapi malah engkau yang datang." Lalu kemudian perhatikan saudara-saudara, ayat yang ke-15 ini penting. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi." Kalimat berikut, "Karena demikianlah sepatutnya." Perhatikan sebentar, ada kata demikianlah. Fokus pada kata ini. Kata demikianlah ini menjelaskan bahwa Yesus sedang menyampaikan dengan cara itulah, yaitu dengan cara dibaptis, mengikuti baptisan yang diteladankan oleh Yesus ini, mengikuti baptisan yang dibangun oleh Yesus ini. Demikianlah menunjuk kepada hal itulah kata demikian ini, yaitu kata teladan yang diperlihatkannya. Demikianlah. Lalu ada kata berikut yang penting saudara perhatikan, saudara-saudara. Demikianlah sepatutnya. Ada kata sepatutnya di sana, saudara-saudara. Kata sepatutnya itu menjelaskan bahwa baptisan adalah sesuatu yang patut bagi orang Kristen, bagi para pengikut Kristus, bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Jadi baptisan itu bukanlah aturan atau ajaran agama. Baptisan itu bukan merupakan hukum sebagaimana Allah memberikan hukum Taurat kepada Bani Israel, bukan. Baptisan itu adalah sesuatu yang patut, sesuatu yang wajar, sesuatu yang indah, sesuatu yang seharusnya. Haleluya. Yang percaya ngomong amin di tempat saudara. Haleluya. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, kalimatnya sekali lagi berkata, demikianlah sepatutnya. Sekali lagi itu menjelaskan bahwa baptisan itu adalah sesuatu yang wajar, yang normal bagi kita para pengikut Kristus. Lalu ada kata berikut lagi, sepatutnya kita. Ini lebih luar biasa, lebih dalam lagi saudara-saudara. Ada menggunakan kata sepatutnya kita. Ini menjelaskan bagaimana Yesus Kristus menyatukan dirinya dengan seluruh orang-orang Kristen di kemudian, sehingga menggunakan kata kita. Yesus menyatukan dirinya dengan seluruh orang-orang percaya kepadanya yang lahir dari era, dari generasi demi generasi, sehingga dia menggunakan sepatutnya kita. Haleluya. Jadi bayangkanlah, baptisan itu adalah sebuah sarana di mana saya dan seluruh orang percaya yang ada di muka bumi ini menyatu dengan Kristus. Makanya kemudian kita disebut satu tubuh. Kita disebut satu iman. Kita disebut satu baptisan. Saya berharap saudara mulai paham ini, saudara-saudaraku. Lalu kemudian saudara-saudara, hal penting berikut yang harus saudara pahami berkaitan dengan baptisan yang dilakukan oleh Yesus Kristus ini. Sayang sekali ini slide terakhir ini gak bisa muncul sama saudara ya. Kalimat berikut ini saudara-saudara perhatikan. Ayat 15. Saya ulang sekali. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita.
kemudian kalimat berikut, menggenapkan, sekali lagi, menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kata menggenapkan itu artinya adalah memenuhi segala persyaratan kebenaran. Nah, itu dia. Sekali lagi, memenuhi segala persyaratan kebenaran, kehendak Allah. Menggenapkan seluruh kehendak Allah itu memenuhi segala persyaratan kebenaran. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, saya berharap sesi ini menolong saudara menjadi tampak jelas pentingnya baptisan itu dan bagaimana saudara harus mengikuti perkembangan pengajaran dasar ini. Jadi jangan sampai saudara terlewatkan dengan pengajaran dasar yang sangat penting ini. Haleluya. Jadi kalau saudara pernah membaca dalam Lukas, Pak, dalam Lukas itu Yesus waktu masih berusia 8 hari, dia dibawa ke bait Allah, Pak. Diserahkan di sana. Makanya kemudian kami mengikuti itu. Ketika Yesus berumur masih balita, masih kecil, dia dibawa ke bait Allah, lalu diserahkan. Demikianlah kami lakukan, Pak, ketika kami dibaptis. Jadi kami ini dibaptis waktu kecil, sama seperti mengikuti jejak Yesus. Perhatikan Ibu Bapak. Ketika Yesus dibawa ke bait Allah berusia 8 hari itu, setelah dia disunat, tidak ada satu kata pun di situ menggunakan kata bapto atau baptiso. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan baptisan. Dengan kata lain, Yesus itu tidak pernah dibaptis 2 kali. Jadi ketika dia kecil itu dibawa ke bait Allah, yaitu diserahkan, didoakan. Tidak dibaptis sama sekali itu Ibu Bapak. Nah, makanya ketika dia berusia atau akil balik, barulah kemudian Yesus memberi diri dibaptis. Jadi teladan yang diperlihatkan oleh Yesus itulah yang harusnya Ibu Bapak lakukan dalam menjalani kekristenan, dalam hal pengajaran dasar ini. Kalau saudara sudah ada di level ini, ayo, saudara akan siap masuk kepada kehidupan yang supranatural atau kehidupan yang dipenuhi oleh kuasa adikodrati setiap hari. Nah, demikian kira-kira saya bisa paparkan untuk kita di sesi ini. Jika ada pertanyaan, saya berharap saudara bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah adakah ada yang sudah di WA. Kalau ada di WA boleh dibacakan pertanyaannya kepada saya. Silakan pakai mikrofon, dibacakan pertanyaannya. Oke, saya jawab dengan singkat, waktu kita tidak lama, kita akan berdoa sesudah ini. Silakan. Bertanya. Silakan, ayo pertanyaannya. Ada berapa banyak? Sorry, saya mau cek dulu. Ada berapa pertanyaan? Oke, ada 1 pertanyaan. Silakan. Ayo. Oke. Pertanyaannya, Shalom Pak. Gereja lama berkata saya sudah naik CD dan sudah didoakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apakah itu tidak sah? Bagaimana jawaban yang pas untuk mereka? Oke. Ini pertanyaan yang lazim atau umum terjadi. Nah, begini Bapak Ibu, kita kembali kepada pengertian awal dari baptisan itu. Dimanapun kata baptisan itu selalu memiliki arti dicelupkan. Jika ada sebuah event atau sebuah kegiatan, sebuah liturgi yang namanya atau yang disebut sebagai liturgi atau kegiatan baptisan, namun pada prakteknya saudara tidak dicelupkan di permukaan air atau tidak mengikuti jejak atau teladan yang diperlihatkan oleh Yesus pada kala berbicara mengenai baptisan, maka yang harus saudara pahami adalah saudara mesti mengambil langkah
untuk mengikuti baptisan yang diteladankan oleh Yesus. Lalu jawaban kepada mereka yang mempertanyakan, bukankah itu sudah didoakan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Doa menggunakan otoritas Tritunggal tidak menjadi jaminan bahwa itu adalah sebuah baptisan yang telah diteladankan oleh Yesus Kristus. Karena itu, bagaimana jawaban kepada mereka? Yang pertama, kalau ditanya, saudara jawab, saya menemukan di Alkitab bahwa Yesus dalam rangka melakukan baptisan yang diteladankan oleh Yesus adalah baptisan yang dicelupkan ke dalam air. Dia masuk ke dalam air. Dan itulah yang diteladankan oleh Yesus. Kemukakan 1 Petrus 2 ayat 21 sampai 22 itu. Begitu kira-kira. Itu jawaban singkat saya ya. Sekali lagi, baptisan itu adalah hal yang wajar, hal yang normal. Jangan merasa asing. Ini pengajaran dasar dan pengajaran paling penting untuk saudara pahami, supaya saudara bisa masuk kepada pengalaman supranatural berikutnya. Kalau di sini saudara tidak bisa hidupi, saudara tidak bisa mengerti ini, pengalaman-pengalaman kekristenan saudara berikut juga saudara tidak bisa tangkap dengan baik nantinya. Oke, hanya itu pertanyaannya kira-kira. Nah, karena hanya satu pertanyaannya, saya berharap Ibu Bapak cukup paham dan cukup mengerti sesi yang saya bagikan ini. Besok malam saya akan bicara mengenai sesi lanjutan dari membangun pondasi kehidupan yang penuh kuasa. Makanya ini adalah pondasinya, saudara-saudara ya. Saya mengajak kita menyanyikan nyanyian dan saya akan berdoa untuk Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian. Dan saya berharap saudara bisa mengikuti sesi ini kemudian besok hari ya. Nah, mari kita menyanyikan nyanyian dan ya. Oke, saya diberitahu ada satu pertanyaan lagi katanya. Oh, masih ada pertanyaan. Oke, tolong dibacakan. Ya, baiknya tadinya saudara bertanya ke WA yang nomornya sudah dimunculkan. Tapi kalau nomor memang tidak dimunculkan, akhirnya saudara chat di sini tidak masalah. Ya, ini orang studio tadi operatornya lagi pergi makan. Barangkali dia tinggalin saya pun belum makan. Oke. Silakan dibaca pertanyaannya. Pertanyaannya, Shalom, bagaimana dengan baptisan bendera, bala keselamatan atau pasir, apakah alkitabiah? Ya, saya jawab saja tidak alkitabiah. Ya, sekali lagi, baptisan yang alkitabiah itu adalah baptisan yang mengikuti jejak atau teladan Yesus Kristus. Karena begini, tadi kan saya sudah uraikan, demikianlah. Kata demi kata tadi saya sudah urai. Lalu ada kata sepatutnya. Itu adalah bicara mengenai kewajaran dalam hal melakukan baptisan atau mengikuti kegiatan baptisan. Nah, demikian seterusnya kira-kira Ibu Bapak ya. Kalau misalnya kemudian yang terjadi adalah ketika saudara dibaptis. Sekali lagi saya ulang. Ketika saudara dibaptis, dimasukin Pak, dicelupkan Kak, ditenggelamkan, tapi harus ada bendera. Nah, ya kalau harus ada bendera atau tidak ada bendera dan lain sebagainya, bukan bendera itu yang menjadi jaminannya. Apakah saudara mengikuti teladan Yesus itu apa bukan? Kalau teladan Yesus itu diikuti, saudara dibaptis setelah saudara akil balik. Dan proses untuk melakukan baptisan ini pun sebenarnya ada Ibu Bapak. Jadi tidak ujuk-ujuk, saudara percaya pada Yesus, aku percaya pada Yesus, saudara asal aku dibaptis. Tidak ujuk-ujuk begitu juga sebenarnya. Ada sebelum saudara dibaptis, ada ikut pemuritan dulu, ikut konseling dulu, training dulu. Atau barangkali saudara tidak sempat, karena saudara harus dibaptis dulu Pak. Nanti setelah saya dibaptis baru saya ikutin training. Ah, itu pun boleh. Nah, setelah dibaptis saudara ikut training, ikut pembekalan, ikut sesi, boleh. Nah, itu Ibu Bapak ya. Jadi tidak ujuk-ujuk sekedar ya dibaptis, didorong-dorong, tidak begitu saudara-saudara. Oke. Yang penting teladan Yesus yang saudara ikutkan. Saudara dibaptis di kolam kah, di sungai kah, di parit kah, ya di kolam gereja kah. Kalau sejauh memenuhi kriteria mengikuti teladan Yesus, lalu dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, imani dan percaya itu. Baik, ada lagi pertanyaan berikut? Yang belum? Oke. Nah, siapa tahu ada di antara saudara yang ingin bertanya langsung, boleh angkat tangan. Kalau ada yang mau bertanya langsung, ingin membuka mikrofonnya, ingin bertanya langsung aja supaya suara
muncul, boleh juga. Oke. Kalau tidak ada, oke, ada satu ya. Ada Ibu Cici. Ibu Cici kah? Silakan. Muncul di monitor ya, silakan. Buka dulu. Oke. Silakan. Ya, Bu Cicinya tinggal ngomong aja. Iya. Begini Pak, Salon. Ya. Saya mau bertanya mengenai baptisan Yohanes tadi Pak, yang ada di ayat pasal 3. Itu Coba sebentar, izin Bu ya. Coba dimatikan dulu mikrofon. Ada yang di studio yang buka mikrofon kan? Coba ditutup dulu mic. Terus semua Zoom-nya di-unmute supaya tidak bergema. Oke? Coba. Masih bergema nih. Coba ya. Sorry. Mic saya dimatikan, biar mic Ibu Cici saja yang ini. Nanti selesai Ibu Cici baru mic saya dihidupin. Dibuka. Oke, silakan Bu Cici. Ini sudah. Buka mic saya. Ya, silakan, Bu. Boleh, Bu Cici silakan. Sebab kerajaan surga sudah dekat. Tetapi Ya. Tetapi pada waktu Tuhan Yesus memerintahkan untuk menjadikan semua bangsa murid di amanat agung, memang tidak dikatakan untuk suatu pertobatan. Mereka Tuhan Yesus hanya mengatakan baptislah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah dalam Anak, Bapa dan Roh Kudus. Pertanyaan saya Pak, seringkali dalam prakteknya ketika kita Injil, biasanya kita menganjurkan pertobatan Pak. Ketika kita menganjurkan pertobatan, biasanya orang yang bertobat itu mengikuti kata-kata kita. Itu bagaimana Pak? Yang sebaiknya itu secara alkitabiah itu seperti apa? Oke. Baik, terima kasih Bu Cici. Saya nangkap pertanyaannya Ibu. Nah, perintah di amanat agung, pergi jadikan segala bangsa muridku, baptis mereka. Nah, tapi kemudian kita melihat kasus-kasus yang terjadi sekarang dalam praktek pelayanan penginjilan atau dalam praktek memimpin orang-orang ke dalam pertobatan, maka kemudian sering sekali kita meminta orang tersebut untuk pertama mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu sering sekali kita meminta orang tersebut mengikuti kita, mengucapkan doa untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya pula.
Dan ini kelihatan lazim, bahkan di KKR-KKR pun dari depan panggung kelihatan ini tampak dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin rohani. Lalu seperti apa sebenarnya yang benar? Nah, barangkali begitu inti pertanyaannya. Nah, saya menjawab begini, Ibu Cici dan rekan-rekan sekalian. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh para pemimpin-pemimpin memandu seseorang untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan meminta orang tersebut untuk berdoa mengikuti doa pertobatan yang disampaikan oleh sang pemimpin itu. Yang pertama, ini juga tidak boleh dianggap salah. Ini pun tidak berarti salah. Tidak berarti apa yang dilakukan oleh para pemimpin ini salah. Lalu yang kedua, kalau begitu, kalau ini dianggap tidak salah, berarti seperti apa yang sebenarnya? Kalau memperhatikan apa yang dicatat oleh oleh Alkitab, oleh pelayanan para rasul, misalnya Petrus berkhotbah, kemudian rasul-rasul lain juga berkhotbah, lalu memimpin orang-orang yang ikut di pelayanan itu masuk kepada pertobatan. Memang tidak ada formula doa pertobatan yang disampaikan oleh para rasul, termasuk Petrus, Paulus, dan juga para pengajar-pengajar yang ada di kitab Perjanjian Baru. Tidak ada formula, doa formula pertobatan, doa formula terima Yesus, memang tidak ada di sana. Nah, pertobatan itu adalah hal yang terjadi secara individu, di mana orang tersebut menaruh iman, percaya kepada Yesus Kristus atas karya ilahi yang dilakukannya di kayu salib, di Kalvari. Iman yang dilakukan oleh orang inilah yang kemudian menjadi dasar dari seseorang ini disebut menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan tanda dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia memberi diri dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu baptisan kekristenan. Tetapi kemudian kenapa para pemimpin rohani, para pembicara-pembicara kemudian membangun sebuah formula bagi mereka yang cenderung pertama sekali bertobat ini? Karena memang kan iman itu apa? Paulus pernah ngajar di dalam Roma kan? Dengan iman kita dibenarkan, dengan dengan hati kita percaya, dengan mengaku kita dibenarkan. Nah, hal inilah yang kemudian mendorong para hamba-hamba Tuhan supaya apa yang dipercayai, apa yang ada dalam hati mereka yang mengikuti kegiatan atau KKR atau pelayanan itu, apa yang terdapat di hati mereka itu dikemukakan, itu diucapkan. Itu sebabnya para pemimpin rohani masuk pada event memandu orang-orang yang bertobat untuk mengucapkan, mendeklarasikan apa yang ada di hati mereka itu. Sebenarnya di situ saja ya, jadi bukan masalah ini benar atau salah sebenarnya ya. Saya pikir itu jawaban saya pada pertanyaan Ibu Cici. Saya berharap bisa memberkati. Kalaupun tidak, nanti kita pelajari lagi ya Bu Cici ya. Tuhan berkati. Masih ada lagi pertanyaan? Kalau masih ada, ayo silakan. Silakan dibacakan, ayo dengan cepat. Pertanyaan yang pertama, mana yang lebih dahulu, baptisan air atau baptisan roh, dan mana yang lebih utama di antara keduanya? Oke. Mana lebih dulu, baptisan air atau baptisan roh? Nah, tidak ada juga urutan yang permanen digambarkan di Alkitab. Seseorang bisa saja dibaptis Roh Kudus sebelum dia dibaptis air, Ibu Bapak Saudara-saudara. Tetapi lazimnya atau pada umumnya, sekali lagi ini tidak ada formula, tidak ada grafiknya, tetapi lazimnya yang terlihat di Alkitab adalah seseorang dibaptis air dulu, barulah kemudian mereka dibaptis Roh Kudus. Itu yang diperlihatkan di Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-8. Ya, yang terjadi di Samaria, mereka sudah dibaptis dulu, mereka sudah terima baptisan di dalam nama Yesus, lalu ternyata mereka belum dibaptis Roh Kudus,
Maka kemudian para rasul mengutus ke sana Barnabas untuk menumpangkan tangan kepada mereka, Barnabas dan Silas. Setelah mereka ditumpangi tangan, barulah mereka kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus. Ya, jadi itu bisa lebih dulu dibaptis Roh Kudus, ada saja. Itu terjadi pada Cornelius. Mereka belum dibaptis air, belum dibaptis secara Kristen, tapi kemudian ketika Petrus datang melayani mereka, lalu mereka penuh dengan api Roh Kudus. Lalu setelah itulah mereka baru dibaptis air. Nah, jadi tidak ada formula urutan pertama, urutan kedua yang harus. Mana yang lebih penting dari keduanya? Dua-dua penting. Dua-dua sangat penting, Ibu Bapak, Saudara-saudara ya. Lalu kan saya bicara ada 4 baptisan. Yang lebih penting dari 4 baptisan itu, saya mesti ngomong nih sama saudara. Baptisan yang nomor 2 itu sebenarnya yang lebih penting untuk saudara paham, yaitu baptisan api, baptisan penderitaan. Gitu ya. Nah, baptisan Roh Kudus itu nanti akan saya bahas besok malam sebenarnya, lebih fokus untuk baptisan Roh Kudus. Ada lagi kira-kira? Silakan. Pertanyaannya, Shalom, bagaimana kalau ada seseorang yang dibaptis selam sampai 2 kali, Pak? Ketika pindah di gereja baru diminta baptis ulang. Lalu pertanyaan berikutnya, banyak juga kita lihat apabila ke Israel pada suka dibaptis juga di sana, padahal sudah dibaptis selam sebelumnya. Haleluya. Oke, baik. Ada orang yang dibaptis 2 kali. Nah, gitu toh. Oke, ada orang yang dibaptis 2 kali. Dibaptis ulang namanya. Nah, baptis ulang ini kita lihat dulu kasusnya. Apakah dia dibaptis ulang? Yang pertama itu adalah baptisan yang dimaksud. Baptisan sama seperti yang dilakukan, diteladankan oleh Yesus Kristus. Setelah dia akil balik, dia sudah ikut bimbingan pemuritan, kemudian dia dibaptis. Lalu nggak tahu bagaimana dia pindah gereja, masih gereja karismatik juga. Lalu dia memberi diri lagi dibaptis dengan alasan yang kemarin aku nggak fokus, yang kemarin aku nggak serius, yang kemarin nggak sungguh-sungguh. Bolehkah ini terjadi? Sebenarnya tidak harus. Kalau saudara sudah mengikuti baptisan yang diteladankan oleh Yesus Kristus pada saat baptisan pertama yang saudara lakukan, lalu walaupun itu saudara tidak terlalu serius, tidak terlalu sungguh-sungguh, apakah harus baptisan kedua setelah saudara mulai akil balik, ngerti, bertumbuh imannya? Apakah harus dibaptis lagi? Tidak perlu. Saudara cukup menaruh iman kepada baptisan yang pertama saudara sudah lakukan itu. Imani itu sebagai baptisan yang memang adalah baptisan yang saudara mengikuti jejak dan teladan Yesus Kristus. Tapi kalau baptisan yang pertama itu adalah bukan baptisan yang seperti yang diharapkan atau seperti yang diajarkan oleh Alkitab, melainkan seperti baptisan yang saudara terima barangkali itu, saudara sadari itu baptisan belum sesuai dengan yang diteladankan oleh Yesus Kristus, ya silakan, nggak masalah saudara dibaptis ulang 2 kali. Ya, tapi yang jelas itu adalah hal yang berbeda ya. Oke, ada lagi kira-kira? Satu lagi, Pak. Sorry, tadi ada lagi, bagaimana dengan orang yang kalau ke Israel itu malah dibaptis? Ya, seharusnya tidak perlu. Saya menyampaikan pada saudara, nggak perlu saudara harus dibaptis lagi. Jangankan ke Israel, seandainya nanti saudara pergi ke, ke kota Efesus yang sekarang disebut Turki, jangan lagi nanti ada event baptisan di sana, saudara dibaptis lagi. Ya, tidak perlu saudara-saudara. Ya, kalau ingin, wah ini di soalnya di Sungai Yordan, Pak, yuk nyebur aja di situ sudahlah. Ya, nyemplung saja, tenggelamkan diri di situ. Udah, saudara bisa rasakan air itu ya. Tentu air itu beda dengan air yang dialami oleh Yesus Kristus pada kala dulu. Ini nggak masalah ya. Oke, yang berikut kira-kira. Shalom, saya mau bertanya, tadi dijelaskan Papi bahwa baptisan itu identik dengan mencelupkan diri ke dalam air sementara. Bagaimana kalau kita melakukan penginjilan ke pedalaman dan mereka yang diinjil meminta dibaptis, tetapi tidak ada tempat atau air yang memadai di sana? Apakah bisa kita lakukan baptisan percik? Oke, ini kan kasuistik ya. Kalau kasus-kasus seperti ini, itu ada solusi-solusi yang ditawarkan oleh para ahli-ahli misiologi. Nah, karena itu tidak bisa disampaikan di umum kalau itu bersifat kasuistik, Ibu Bapak. Kalau memang tidak ada air, lalu bagaimana dong? Sementara ini Injil diberitakan di pedalaman. Nah, saya bertanya, kalau tidak ada air di sana, bagaimana mereka bisa hidup? Gitu kan? Bagaimana mereka bisa minum, mendapatkan kebutuhan-kebutuhan hidup sehari-hari? Nah, oleh karena itu, kalau ada air sumur kah, ada air hujan kah, bangun bak dari terval, dari plastik, tampung airnya, lakukan baptisan di situ ya. Jadi pendek kata, Ibu Bapak Saudara-saudara sekalian,
Kita tidak boleh menggunakan sebuah problem, sebuah persoalan untuk membenarkan atau melegalkan perbuatan yang sebenarnya bisa ditunggu atau bisa dilakukan secara legal sebagaimana seharusnya ya. Seperti itu kira-kira. Kalau kasusnya tidak ada air, nah nggak yakin lah nggak ada air ya di mana saja ya. Begitu kan. Oke, ada lagi yang lain ini Pak Tobing tadi raise hand tadi itu mau bertanya kah atau apa? Ya silakan Pak Tobing, dia mau bertanya rupanya. Silakan. Langsung aja ya Pak. Nah pertanyaan saya Pak, bagaimana tentang baptisan orang Kristen yang hanya tangan yang membaptis itu dicelupkan ke dalam air lalu dijamurkan kepada kepala orang yang dibaptis itu. Nah, saya tidak katakan baptis kecil, tapi apa yang selalu saya lihat semasa saya di gereja yang sebelum saya menjadi di Krismatik, saya sering melihat bahwa hanya ada satu baskom tempat air, lalu air itu kayaknya dicelup dengan tangan gembala atau pendeta, lalu dikenakan kepada kepala yang mau dibaptis. Nah, dan selanjutnya apakah kalau dia sudah sampai tua nanti dan tidak melakukan baptisan selam sebagaimana yang diperlakukan Tuhan Yesus semasa dia hidup di bumi, apakah dia menerima baptisan yang sah atau bagaimana Pak? Oke, baik. Saya nangkap inti dari pertanyaan Pak Tobing. Nah, sekali lagi saya membawa saudara-saudara masuk kepada etimologi atau definisi daripada kata baptisan itu sendiri. Kita harus berkonsentrasi di sana ya Bapak Ibu. Karena begini, di awal kenapa saya kemukakan bahwa kata baptis atau bapto atau baptiso atau embapto ini adalah sebuah kata yang tidak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris termasuk bahasa-bahasa lain. Ini adalah kata asli daripada kata baptisan itu sendiri. Tujuan lain daripada kenapa kata ini tidak diterjemahkan, supaya tidak ada penyelewengan, mohon maaf saya menggunakan kalimat ini, walau kesannya tidak ilmiah, supaya tidak ada penyimpangan, nah ini yang lebih tepat, supaya tidak ada penyimpangan etimologi sebenarnya, supaya tidak ada penyimpangan pengertian. Itu sebabnya kata baptiso ini atau embapto ini atau bapto ini tidak diizinkan diterjemahkan pada kala itu ke bahasa-bahasa yang ada di daerah, di ada negara-negara, supaya jangan sampai ada penyelewengan atau penyimpangan daripada pengertian. Nah, pengertian baptiso itu adalah sama dari era ke era, dari generasi ke generasi, dari zaman ke zaman. Pengertiannya adalah dicelupkan, ditenggelamkan. Di luar dari kata dicelupkan, ditenggelamkan, di luar dari praktek ini, saya mau ngomong, itu bukan baptiso. Itu kita merohanikan apa yang sebenarnya perbuatan yang menurut kita supaya bisa diterima begitu. Jadi tidak boleh seperti itu. Harus ikuti saja teladan yang diperlihatkan oleh Yesus. Ini kan teladan kita Yesus kan, dalam berdoa Yesus teladan kita, melayani Yesus teladan kita, mengasihi Yesus teladan kita. Kenapa sih dalam hal baptisan kita tidak mau menjadikan dia teladan kita? Nah, kalau toh dalam segala hal Yesus adalah teladan hidup bagi kita. Nah, itu kira-kira penjelasan saya untuk Pak Tobing. Jadi ini baptisan mengikuti baptisan Yesus kan? Saya bilang itu tidak ya. Oke. Oh, masih mau bertanya lagi Pak Tobing, silakan. Saya tanyakan. Boleh lagi Pak? Oke. Apakah umur untuk dibaptis selam itu atau umur untuk menerima baptisan Kristen
apakah ada dikategorikan contohnya umur anak-anak dari umur 1 tahun atau 1 hari sampai ke 12 tahun, atau dari 12 tahun terus sampai ke selanjutnya. Kira-kira umur yang mana yang lebih sesuai untuk mengikut standar apa yang dipraktekkan Tuhan Yesus semasa dia hidup tentang baptisan? Oke, terima kasih. Pertanyaan Pak Tobing ini dan juga kawan-kawan yang lain tentu mempertajam pembahasan saya tadi sebenarnya, yang saya tidak uraikan di awal, tapi kemudian pertanyaan-pertanyaan ini mempertajam apa yang belum saya urai. Jadi begini, Ibu Bapak, adakah kriteria usia, batasan usia untuk dibaptis? Nah, batasan usia tidak dicatat di Alkitab, tetapi standarnya adalah untuk seseorang mengikuti baptisan Kristen, pertama, dia harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia harus percaya bahwa Yesus mati atas dosa-dosanya. Dia harus percaya bahwa Yesus Kristus bangkit dari maut, dan kemudian dia mati di kayu salib menggantikan kita. Nah, untuk hal-hal ini dan yang lainnya, untuk hal-hal ini kan dibutuhkan tingkat pengertian, Ibu Bapak. Oleh karena dibutuhkan tingkat pengertian untuk seseorang bisa mengerti bahwa Yesus mati bagi saya. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Yesus adalah bangkit dari maut. Untuk bisa ada di tingkat pengertian ini, maka dibutuhkan jenjang akil balik, kan, jenjang usia tertentu. Nah, lalu kira-kira usia berapakah seseorang mampu mengerti karya Yesus di kayu salib itu? Menurut penelitian, menurut data, maka usia yang dianggap mampu mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus mati bagi kita, usia tersebut minimal 12 tahun. Jadi itu adalah berdasarkan penelitian yang dilakukan. Maka itu, Ibu Bapak, ukuran akil balik seseorang bisa mengerti bahwa dia sudah bisa memahami di nalarnya, dia sudah bisa menaruh di imannya bahwa memang Yesus adalah Tuhan, mati bagi kita, mati atas dosa, menggantikan kita. Usia itulah yang membuat seseorang tersebut mengikuti baptisan. Makanya bayi atau balita yang kecil ketika dia dibaptis, walau metodenya seperti apa, walau menggunakan materai atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, menggunakan otoritas nama Tritunggal ini, kembali kepada pertanyaan Pak Tobing tadi, kira-kira orang ini ngerti nggak ketika dia mau dibaptis itu bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia mati bagi dosa-dosa dia? Ngerti nggak ini orang, bayi ini, anak umur segini? Kalau dia tidak ngerti, berarti itu bukan sebuah kegiatan baptisan yang dibicarakan oleh Alkitab. Karena orang yang ikut baptisan itu adalah orang yang memenuhi syarat kebenaran. Syarat kebenarannya adalah percaya Yesus adalah Tuhan, mati bagi kita, bangkit bagi kita, dia menggantikan kita. Itu adalah syarat kebenaran itu. Begitu jawaban saya untuk Pak Tobing. Ya, kurang lebih nanti Ibu Bapak bisa perluas lagi ya. Baik, masih adakah Ibu Bapak? Kalau tidak ada, kita tutup dalam doa. Kita sudah tidak terasa sudah jadi 2 jam ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang masih raise hand? Kalau masih ada, kalau tidak, kita bertemu besok. Ya, jangan dihabiskan pertanyaannya malam ini, karena besok masih ada, besoknya masih ada. Dan saya berharap Ibu Bapak dan saudara sekalian masih bisa mengikuti sesi ini untuk bisa mendapatkan penyegaran-penyegaran dari apa yang sudah pernah saudara pelajari selama ini. Saya mengajak kita menyanyikan nyanyian dan kemudian kita akan berdoa sejenak. Inilah yang kupunya, hati hamba, kita nyanyi dan kita menyembah Tuhan.